Insya Allah pembahasan kita kali ini itu berkaitan tentang masalah tauhid. Kita tahu berkaitan dengan keyakinan kita, sesuatu yang mengikat hati kita ini kepada sesuatu hal sehingga menimbulkan keyakinan, itu namanya adalah akidah. Kalau pembahasan berkaitan dengan akidah, itu sifatnya umum. Tidak hanya sekadar berkaitan tentang iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi juga berkaitan tentang iman kita kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasulnya Allah, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman berkaitan dengan masalah takdir. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, itu berkaitan erat tentang iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Menjadikan Allah Jalla Jalaluh satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makanya kata tauhid itu terambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu. Tapi yang dimaksudkan dari pembahasan kita adalah berkaitan tentang masalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Amalan kita yang kita lakukan lillahi ta'ala, untuk Allah dan karena Allah Jalla wa'ala. Inilah tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya ibadah salat yang aku kerjakan hanya untukmu ya Allah, lillahi ta'ala. Termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Menunaikan zakat, memberi sedekah karena Allah. Berpuasanya kita ikhlas, berhajinya kita, berumrahnya kita untuk Allah dan karena Allah Jalla wa'ala. Dan itulah tauhid. Dan lebih khususnya lagi berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid itu ada 3. Ada tauhid al-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan ada tauhid asma was sifat. Tauhid al-rububiyah itu artinya adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Tauhid al-rububiyah, sekali lagi, tauhid Allah fi af'ali, mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Artinya yang sanggup untuk berbuat perbuatan itu hanya Allah Jalla wa'ala. Seperti menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan nikmat, mengatur alam semesta, mengetahui tentang yang gaib. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk mengerjakan itu semua. Makhluknya tidak sanggup. Jika ada di antara kita ini punya keyakinan bahwasanya ada seseorang yang sanggup berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbuat, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik yang syirik besar, syirik di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk apa? Menyerupai Allah. Nah, itu berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Yang kita bahas itu berkaitan dengan masalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Itu lebih condong berkaitan dengan perbuatan kita. Kita sholat itu kan perbuatan kita. Kita puasa itu perbuatan kita. Kita berhaji, berumrah itu perbuatan kita. Kita menunaikan zakat, bersedekah itu perbuatan kita. Nah, sholatnya kita, zakatnya kita, sedekahnya kita, siamnya kita, ibadah hajinya kita, dan ibadah umrahnya kita hanya diperuntukkan untuk Allah Jalla wa'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Ada tauhid yang ketiga, namanya tauhid asma was sifat. Nah, kalau kita berbicara tentang istilah tauhid ini, itu sudah dikenal di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu kata yang baru di zaman kita
sekarang ini. Di banyak hadis, Nabi SAW menjelaskan tentang masalah tauhid ini. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 7372. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berjumpa dengan kaum musyrikin untuk mendakwahi mereka, wabil khususnya di situ ada Yahudi dan Nasrani, Rasulullah berwanti-wanti. Dakwah yang pertama kali yang diterapkan adalah masalah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidallah. Tolong Mu'az, dakwah yang pertama kali yang engkau terapkan kepada mereka itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Jadikanlah mereka tersebut sanggup untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata.